Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan pembahasan pokok bahasan logaritma soal SBMPTN. Pada video kedua saya sampai ke nomor 20. Dan sekarang saya lanjutkan soal nomor 21. 21 ya. Dalam logaritma ini kalian dituntut untuk menghafal dan memahami banyak sifat, ya, banyak sifat. Karena di dalam logaritma ini banyak sifat-sifat yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN, ya. Ini soal nomor soal 20. Sekarang soal nomor 21 merupakan soal SBMPTN tahun 2015. Diketahui P log 2 sama dengan 8, kemudian Q log 8 sama dengan 4, S itu sama dengan P pangkat 4, dan T itu sama dengan Q kuadrat, dan nilai T log S adalah titik-titik. Ya, ini nanti diproses akan menghasilkan ini dengan menggunakan definisi. Kalau ada P log 2 sama dengan 8, berarti 2 sama dengan P pangkat 8, berarti P sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian kalau ada ini, Q log 8 sama dengan 4, maka nanti 8 sama dengan Q pangkat 4. Menghasilkan ini dari definisi. Kemudian setelah ini nanti ada S-nya akan sama dengan P pangkat 4. Maka nanti S-nya akan menghasilkan ini. Jadi penggabungan ini menghasilkan itu. S sama dengan P pangkat 8. P-nya akan sama dengan 2 pangkat 1/8. P-nya itu 2 pangkat 1/8. Berarti nanti S-nya itu 2 pangkat setengah. Itu ya hasilnya ini. Kemudian T itu Q pangkat 4. T itu adalah Q kuadrat. Ya. Nah, Q-nya diketahui ini. Nah, Q-nya 8 pangkat. Nah, akan menghasilkan ini nanti. Ini diolah akan menghasilkan itu. Q-nya nanti diganti 8 pangkat 1/4. Sehingga nanti akan 8, hasilnya akan T log S. T-nya nanti adalah akar 8. Seperti ini. T log S, T-nya itu ada akar 8. Log. Nah, ini. Sementara S-nya itu adalah 2 pangkat setengah. Ya, seperti itu proses penyelesaiannya. Ya, tetapi setiap nomor selalu saya tambahi pembahasan teknisnya agar di antara kalian yang masih belum memahami tadi bisa memahami dengan tambahan teks ini, ya, tambahan teks ini. Ini, ya. Saya hapus. Saya bercerita tentang kelahiran ini. Nah, ini terlahir dari ini. Terlahir dari ini. Ya, saya jelaskan. Di situ itu, ya, di situ diterangkan bahwa P log 2 itu sama dengan 8 di situ. P log 2 itu sama dengan 8. Ya. Ingat ini definisi ya. Saya terangkan definisi.
Kalau ada P log 2 sama dengan 8, ingat, kalau ada A log B sama dengan C, maka gitu kan, B ini sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Sama, berarti ini itu sebagai B-nya, berarti ini B, sebagai B, berarti nanti 2 itu sama dengan P pangkat 8 dari sini. Kalau ada A log B sama dengan C, B itu A pangkat C. Berarti kalau ada P log 2 sama 8, 2 itu sama dengan P pangkat 8. Katakanlah ini adalah 1. Nah, itulah kelahiran ini. Kelahiran ini terlahir dari ini. Nah, menjadi itu. Penjelasannya seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan bahwa ini proses kelahiran ini. Proses kelahiran ini. Nah, dari ini. Ini akan lahir itu. Nah, itu kan. Nah, itu yang kedua itu ada Q log 8. Q log 8 itu sama dengan 4. Berarti 8 itu sama dengan Q pangkat 4. Nah, Q pangkat 4. Ini katakanlah 2 gitu. Kata 2. Menggunakan apa? Menggunakan sifat ini. Ya. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan B ini sama A pangkat C. Berarti Q itu sama dengan 8 itu sama dengan Q pangkat 4. Ya. Ini itu satu ini akan menjadi P-nya itu sama dengan 2 pangkat 1/8. Kenapa? Saya jelaskan di sini. Kenapa 2 itu sama dengan P pangkat 8? Itu kan 2 sama dengan P pangkat 8. Ini saya pangkatkan 1/8, ini saya pangkatkan 1/8. Maka hasilnya ini 2 pangkat 1/8, ini jadinya sama dengan P. Nah. Kemudian ini nanti menjadi Q-nya itu sama dengan 8 pangkat 1/4. Ya, 8 pangkat 1/4. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lahirnya ini. Nah, lahirnya ini. Nah, dari ini. Bahwa S itu sama dengan P pangkat 4. Jadi, S itu sama dengan P pangkat 4. P-nya kan ini. Berarti nanti S itu sama dengan 2 pangkat 1/8 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat setengah. Nah. Kemudian di situ saya akan menjelaskan lahirnya ini. Nah, dari sini. Nah, T itu sama dengan katanya Q kuadrat. Q-nya tadi ini. Nah, berarti 8 pangkat 1/4 dipangkatkan 2 berarti sama dengan 8 pangkat setengah. Nah, 8 pangkat setengah itu sama dengan akar 8. Gitu kan. Akar 8. Ya. Nah, sekarang ini tuh kan sama dengan 2 pangkat 3/2. Kenapa? Bahwa 8 pangkat setengah itu sama dengan 2 pangkat 3/2. Nah, istilahnya di sini. Kalau ada 8 pangkat setengah itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah. Berarti sama dengan 2 pangkat 3/2. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan soal itu adalah T log S. T-nya tadi siapa? 2 pangkat setengah. T-nya itu 2 pangkat 3/2 log S. S-nya tadi adalah S-nya itu adalah 2 pangkat setengah. Ini tuh T-nya
dari ini. S-nya ini. Berarti nanti sama dengan setengah per 3/2. Nah, menggunakan sifat apa? A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Kan begitu. Berarti nanti ini setengah per 3/2, 2 log 2. Berarti sama dengan 1/3. Ya. Jawabnya adalah 1/3. Itulah penjelasan tambahan soal nomor berapa? 21. Jawabnya adalah 1/3. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 22. Soal 22, soalnya seperti ini. Ya. Ya. Kalau ada ini log X log Y sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan definisi maka akan melahirkan ini. Nah, dengan menggunakan definisi akan melahirkan itu. Kemudian kalau Y log Z sama dengan 3, sama halnya soal sebelumnya tadi, maka nanti Z-nya nanti dari sini dengan menggunakan definisi akan lahir ini. Nah, akan lahir itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah Y per X log Y per Z. Nah, nanti dengan menggunakan tadi, dengan menggunakan ini, nanti ini itu nanti hasilnya akan seperti itu. Ya. Nah, ini saya jelaskan ada penjelasan tambahan begitu agar kalian jelas begitu, agar kalian jelas. Tambahannya adalah seperti berikut. Ya. Saya akan menceritakan kelahirannya ini. Terlahir dari ini. Dari itu. Jadi yang pertama itu kalau ada X log Y sama dengan 2 dengan menggunakan definisi, maka Y sama dengan X kuadrat. Berikutnya, kalau ada Y log Z sama dengan 3, maka dengan menggunakan definisi Z itu sama dengan Y pangkat 3. Kemudian yang ditanyakan di soal itu adalah Y per X log Y per Z. Nah, itu. Ini yang ditanyakan. Nah, ini nanti berarti sama dengan Y-nya itu kan X kuadrat. Berarti ini X kuadrat per X log. Z-nya itu sama dengan, kalau ada seperti ini, nah, perhatikan, Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian Z sama dengan Y pangkat 3. Kan itu kan? Berarti dari sini nanti Z, Y-nya itu diganti X kuadrat. Karena Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y-nya diganti X kuadrat. Berarti Z-nya nanti adalah X pangkat 6. Ya. Z-nya itu adalah X pangkat 6. Nah, berarti ini Y-nya adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat per Z-nya itu X pangkat 6. Ini nanti diproses. X kuadrat per X itu adalah X. Begitu. Log ini X pangkat min 4.
Kenapa? Karena X kuadrat per X pangkat 6 itu sama dengan X pangkat 2 min 6 sama dengan X pangkat min 4. Berarti ini nanti sama dengan min 4 X log X, kan gitu. Berarti sama dengan min 4. Itulah jawabnya dari Y per X log Y per Z. Itu sebagai penjelasan tambahan. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 23. Soal 23. Ya. Soal 23 bahwa nanti ini kedua ruas saya bagi dengan 3 pangkat 40. Jadi ini nanti kedua ruas akan saya bagi, saya bagi dengan 3 pangkat 40. Berarti yang ini tinggal 6 dikalikan 2 log 2. Yang ini nanti tinggal 3 dikalikan 2 log A. Berarti diproses hasilnya sama dengan ini. Nah, 27 itu diperoleh dari 3 pangkat 43 ini dibagi dengan 3 pangkat 40, berarti 3 pangkat 3. Berarti nanti hasilnya sama dengan A pangkat 8. Berarti nanti 2 log A sama dengan nanti kan 2 log A itu kan sama dengan 3. Gitu kan. Berarti A-nya sama dengan 8 dengan menggunakan definisi. Ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, ini saya beri tambahan penjelasan sekarang. Saya beri tambahan penjelasan. Ya, ini saya hapus. Saya hapus begitu. Saya beri tambahan penjelasan. Saya akan bercerita lahirnya ini. Nah, bercerita lahirnya itu dari kedua ruas ini dibagi dengan 3 pangkat 40. Ya. 3 pangkat 40. Ya. Ya. Di situ 6 dikalikan 3 pangkat 40 dikalikan 2 log A ditambah 3 pangkat 41 2 log A gitu ya. Sama dengan 3 pangkat 43. Nah, kalau kedua ruas saya bagi 3 pangkat 40, maka ini lahirlah 2 ditambah itu. Ini jadinya 3 kan dibagi 41, dibagi 40 berarti 3 pangkat 1. 2 log A sama dengan 3 pangkat 3. 6, 2 log A sebanyak 6, 2 log A sebanyak 3, berarti 9, 2 log A. Jadi log A-nya sebanyak 9, sama dengan 3 pangkat 3, itu 27. Nah, 2, ini sorry log A. 2 log A, berarti sama dengan 9, sama dengan 3, A-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ini dari mana? Kalau ada A log B itu sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. Berarti A sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Ya, seperti itulah caranya menyelesaikan soal nomor berapa itu? Soal nomor 23. Soal 23. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 24. Soal 24. Nah, seperti itu. Nah, bahwa itu merupakan soal SBMPTN tahun 2000 berapa itu? SBMPTN tahun 2005 gitu. Nilai X yang memenuhi persamaan 10 dipangkatkan 4 dikalikan log X min 5 dikalikan 10 dipangkatkan 2 dikalikan log X sama dengan min 4. Ya. Nah, itu menggunakan sifat. Jadi kalau ada A, kalau ada A dipangkatkan A log B itu sama dengan B itu ya. Sama dengan itu. Berarti nanti ini 4-nya akan ini diproses. Nah,
akan melahirkan X pangkat 4. Nah, ini akan melahirkan 5 log, ini menghasilkan 5 dikali X kuadrat. Nah, ini min 4. Kemudian terbentuklah ini. Kemudian difaktorkan, ketemunya X plus minus 2 dan X plus minus 1. Tetapi X tidak mungkin negatif. Ini X tidak mungkin negatif. Nah, sorry. Ini X tidak mungkin negatif. Karena tidak boleh bernilai negatif syaratnya. Sehingga X-nya itu 2 atau X-nya itu sama dengan 1. Ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebagai penjelasan tambahan, begitu. Sebagai penjelasan tambahan. Nah, di situ ingat, jadi kalau ada 10 pangkat 4 log X itu sama dengan X pangkat 4. Dari mana? Ingat, kalau ada A dipangkatkan A log B itu sama dengan B. Ini kan bisa ditulis, kenapa menghasilkan ini? Nah, itu kan sebenarnya 10 log X pangkat 4. Nah, kenapa ini sama dengan log X pangkat 4? Ingat, kalau ada 4 log X itu sama dengan log X pangkat 4. Kenapa ini? Dasarnya adalah kalau ada A log B pangkat N itu kan sama dengan N A log B. Berarti ini dari kiri berlaku kanan, maka kanan juga berlaku kiri. Kalau ada NA log B, maka A log B pangkat N. Makanya 4 dikalikan log X itu sama dengan log X pangkat 4. Nah, ini itu sama. Ini kalau A, ini A log B sama dengan B. Ini 10. Kalau tidak tertulis itu berarti ini 10. Nah, kalau tidak tertulis ini berarti ini 10. Gitu ya. Nah, makanya 10 dipangkatkan 10 log X pangkat 4 ya sama dengan X pangkat 4. Menggunakan sifat ini. Nah, berikutnya kalau ada 10 pangkat 2 log X. Nah, ini nanti pasti sama dengan X kuadrat. Penjelasannya dari mana? Ini kan 10 dipangkatkan log X kuadrat. Kalau tidak tertulis ini berarti ini 10. Kalau ada A pangkat A log B sama dengan B. Kalau ada 10 pangkat 10 log X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ini argumentasinya. Nah, sehingga persamaan itu kalau ada 10 pangkat 4 log X begitu, dikurangi 5 dikalikan 10 2 log X begitu, itu jadi plus 4 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti ini itu sama dengan X pangkat 4. Ini jadi 5X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kan begitu. Nah, maka nanti ini X kuadrat min 4, X kuadrat min 1 sama dengan 0. Difaktorkan. Maka ini nanti X min 2, X plus 2. Ini faktoral ini. Sedangkan ini adalah X min 1, X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan 1. Nah, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ini tidak mungkin negatif, ini tidak mungkin negatif. Sehingga himpunannya adalah ini TM, ini TM. Sehingga himpunannya adalah ini. Inilah himpunannya, inilah solusinya. TM itu maksudnya ini TM, ini TM. TM itu maksudnya apa? Jadi ini tidak mungkin negatif, ini tidak mungkin negatif, maka min 1 tidak mungkin, X min 2 juga tidak mungkin, berarti yang mungkin X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Ya, itulah tambahan pembahasan soal nomor 24. Soal nomor 24. Ya.
Berikutnya ada soal nomor 25. Soal 25. Ya, soal 25 seperti itu. Itu log 2 log X min 1 per log X. X log 2 sama dengan 2. Maka log X1 log 2 ditambah X2 log X1 sama dengan titik-titik. Ya, ini 20 berapa ini? 5 gitu. Ini diproses dengan menggunakan sifat A log B begitu per bukan itu sifatnya. Ini itu diproses, ini diproses begitu. Kalau ada seper A log B gitu, itu sama dengan B log A. Nanti proses menggunakan ini akan terbentuk dengan menggunakan sifat ini. Ini dengan menggunakan sifat itu akan lahir ini. Akan lahir persamaan kuadrat dalam X. Kemudian ini difaktorkan akan menghasilkan yang bawah ini. Ya. Yang ditanyakan adalah X1 log X2 ditambah X2 log X1. X1-nya sudah ketemu ini, X2-nya ketemu ini, dimasukkan akan menghasilkan ini. Ya, seperti itu proses berpikirnya. Proses seperti itu. Ya, ini saya tambahi penjelasan, selalu saya tambahi penjelasan, namanya aja pembahasan. Ya, maka saya tambahi dengan penjelasan agar kalian bisa jelas sejelas-jelasnya. Ya. Ya, itu soal itu begini, itu kan karena aplikasinya berbeda, tidak seperti yang ada di buku. Kalau tertulis itu sebetulnya itu 2 log X min 1 per 2 log X min 1 per X log 2 sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Ini nanti akan menjadi 2 log X dikalikan 2 log X min 1 sama dengan 2. Begitu. Dari mana? Ini menggunakan sifat seper X log 2 itu sama dengan 2 log X. Nah, ini loh ya. Ini tuh terlahir dari ini. Dengan mengolah seperti ini, kan itu kan, dengan menggunakan sifat bahwa seper A log B itu sama dengan B log A. Ya. Kemudian dikali 2 log X dikalikan 2 log X, 2 log X kuadrat. 2 log X dikalikan 1 min 2 log X, begitu, ini min 2 sama dengan 0. Maka ketemulah persamaan kuadrat. Ini berarti 2 log X, begitu. Min 2, difaktorkan, begitu. Ini 2 log X plus 1 sama dengan 0. 2 log X sama dengan 2, X sama dengan 4. Ini sifat. Ya. Ini 2 log X sama dengan min 1, X-nya sama dengan 2 pangkat min 1. Adalah setengah. Ya. Ini baik ini dengan ini menggunakan definisi A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. A log B sama dengan C, maka B sama dengan C. 2 log X sama dengan min 1, berarti X sama dengan 2 pangkat min 1 setengah. 2 log X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 pangkat 2, 4. Inilah X1-nya, ini X2-nya. Gitu kan? Yang ditanyakan kan
X1 log X2 ditambah X2 log X1. Kalau di aplikasi komputer tertulis seperti yang di layar sebelah kiri itu sebetulnya seperti ini gitu ya. Itu sama dengan X1-nya kan 4. 4 log gitu, X2-nya itu 2 pangkat min 1 karena setengah itu. Ditambah X2-nya berarti 2 pangkat min 1 log X2-nya sorry ini kan X1 log X2 ini 2 log X1 gitu. Berarti ini X1-nya sama dengan 4. Ini kan 2 pangkat 2 log 2 pangkat min 1 begitu ditambah 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 2. Nah ini min setengah gitu. Min 1/2 ditambah 2 mil. Berarti ini adalah min 2. 2 bagi min 1. Berarti sama dengan min 5/2. Dari mana ini? Menggunakan sifat. Ini itu menggunakan sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Ya. Berarti min 1/2. Min setengah. 2 log 2, 1. 2 per min 1, min 2. 2 log 2, 1. Sebetulnya tambahan penjelasan soal nomor 25. Ya, berikutnya adalah soal nomor 26. Ya. Nah, ini 26. Soal 26. Ya, itu berarti ini nanti adalah 2 dikalikan 4 log X kuadrat, jadi 26. Nah, ini diproses adalah 4 log 2 dikalikan 4 log X kuadrat. Ini jadinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini karena ini jadi akar X itu kan X pangkat setengah. Ini diproses akar X pangkat setengah maka lari ke depan. Jadinya 4 log setengahnya hilang berarti 4 log X. Jadinya seperti itu. Min 1 sama dengan 0 difaktorkan hasilnya sama dengan ini. Ya. Jadi akar-akarnya itu yang ditanyakan adalah apa itu? Diketahui ini jika akar pesanan adalah itu yang namanya X1 per 2. Berarti 4 ditambah setengah. 4 setengah nilainya. Ya. Nah, ini tambahan penjelasan soal nomor itu. Ya, tambahan penjelasan soal nomor 26. Ya. Itu berarti nanti itu menjadi 2 kalikan 4 log X kuadrat min 2 4 log X pangkat setengah. Gitu kan. Min 1 sama dengan 0. 1 sama dengan 0. Itu. Ini jadinya nanti adalah 2 dikalikan 4 log X kuadrat. Ini setengah lari ke depan berarti 2 dikalikan setengah jadi 4 log X min 1 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, ini ada 2-nya gitu, ada 2-nya. Berarti 2 4 log X plus 1 difaktorkan begitu. Ini 4 log X min 1 sama dengan 0. Berarti ini 4 log X sama dengan min setengah gitu. Atau 4 log X sama dengan 1. Ini. Berarti X sama dengan 4 pangkat min setengah. Nah, atau X sama dengan 4 pangkat 1. Menggunakan, kalau A log B, nah ini sering dipakai harus paham, sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, sama. Berarti X sama dengan 4 pangkat setengah. Berarti X sama dengan 4 pangkat 1. Ini X sama dengan 1/4.
atau X sama dengan 4. Nah, ini sama dengan setengah. Nah, karena pangkat negatif itu jadi pangkat positif seperti itu. Nah, ini X-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan X1 plus X2. Kalau X1 plus X2 begitu, ya setengah ditambah 4 sama dengan 4 setengah. Yaitulah soal nomor 26. Penjelasannya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan soal 27. Nah, itu X log 2 ditambah X log 3X min 4 sama dengan 4 menggunakan sifat. Ini nanti diproses dengan menggunakan. Nah, itu nanti diproses dengan menggunakan sifat A log B, A log B gitu, ditambah A log C begitu, ini sama dengan A log B kali C kan gitu kan. Ya, maka akan lahir ini. Nah, kemudian dengan menggunakan definisi logaritma akan lahir di bawahnya. Nah, kemudian difaktorkan akan melahirkan di bawahnya. Ya, seperti itulah proses berpikirnya. Ya. Kemudian berikut ini tambahan penjelasan teknisnya seperti apa? Ya seperti ini. Ya, itu teknisnya adalah seperti ini. Nah, itu kan X log 2 ditambah X log 3X min 4 sama dengan 2. Gitu. Berarti ini dengan menggunakan sifat X log 2 dikalikan 3X min 4 sama dengan 2. Berarti ini X log 6X min 8 sama dengan 2. 6X min 8 sama dengan X kuadrat. Ya. Ya. Ini menggunakan sifat A log B ditambah A log C. Itu sama dengan A log B kalikan C. Kemudian ini menggunakan sifat A menggunakan definisi A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Nah, ini jadinya, ini nanti jadinya X kuadrat min 6X plus 8. Jadinya seperti itu. Maka kalau dikuadratkan, X faktorkan X min 4, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Ya, jawabnya seperti itu. Ya. Itulah penjelasan soal nomor 27. Berikutnya soal nomor 28. Ya, soal nomor 8. Nah, soal nomor 28 ini ya, soal 28 ini dengan mereduksi kedua ruas direduksi. Nah, ini menggunakan sifat nanti jadinya log X diproses dengan mereduksi log X sama dengan log 1 tambah Y kuadrat. Maka dengan menggunakan definisi lahir ini. Nah, dari ini diproses lahir itu. Ini diproses melahirkan yang kanannya itu. Setelah itu ketemulah ini. Yang kedua dari ini diproses dengan menggunakan definisi lahir ini. Nah, lahir ini. Nah, dari 1 ini dan 2 ini diproses akan menyelesaikan itu. Begitu ya. Ya. Nah, ini penjelasan tambahannya. Sekarang penjelasan tambahannya. Ya. Saya akan menjelaskan kelahirannya ini.
Nah, kelahirannya ini dari mana? Nah, kelahirannya ini dari memproses ini. Nah, memproses ini. Ya, memproses ini. Nah, lahir itu. Nah, penjelasannya seperti ini. Ya, penjelasannya seperti ini. Ada log X itu sama dengan log 1 plus Y begitu plus log 2. Ya. Berarti ini nanti akan sama dengan log X sama dengan log ini log 1 plus Y kuadrat. Nah, kenapa? Ini saya jelaskan. Kenapa ini nanti melahirkan yang di bawahnya ini, melahirkan ini. Ya, melahirkan ini. Ya, akan saya jelaskan di situ. Itu log 1 plus Y begitu. Ya. Itu ditambah log 2. Ingat, kalau menggunakan sifat, kalau ada A log B ditambah A log C, begitu kan sama dengan A log B kalikan C. Ini bisa diasumsikan adalah B-nya, ini bisa diasumsikan adalah C-nya. Kan gitu kan? Berarti jadinya A log B kali C. Nah, log B kali C. Ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Kan gitu. Berarti jadinya apa? A log B kali C. Ini kali ini. Ini kali ini. Berarti jadinya kan log 2 kalikan kan gitu. Log 1 plus Y kan gitu. Karena ini sebagai B-nya, kemudian ini sebagai C-nya. Berarti kan A log B kali C. Berarti log ini kali ini. Ya ini. Nah, berarti ini itu diubah jadi log 1 plus Y kuadrat. Kan gitu. Menggunakan apa? Kalau ada N A log B itu kan sama dengan A log B pangkat N. Gitu kan. Ya. Nah, itulah lahirnya ini karena penjelasan ini. Ya. Berikutnya direduksi. Ini ada log, ini ada log. Berarti nanti kan log X sama dengan log 1 plus Y kuadrat. Kan gitu. Kesimpulannya kalau begini itu nanti, kalau begini itu berarti X sama dengan direduksi 1 plus Y kuadrat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini. Perhatikan, layar sebelah kiri. Ini saya proses, nanti akan melahirkan ini. Nah, akan melahirkan ini. Nah, tuh, akan melahirkan itu. Proses kelahirannya seperti apa? Nah, ini. Itu ada log X-5 sama dengan berapa? 2. Gitu kan? Nah, 2 dikalikan log Y kan gitu kan? Ya, seperti itu kan? Ya. Berarti ini nanti sorry, ini kan begini. Nah, berarti X-5 sama dengan Y kuadrat. X-5 itu Y sama dengan kuadrat. Ingat, ini tuh kalau dijabarkan X sama dengan 1. Nah, plus, berarti nanti X-nya, ini X-nya nanti sama dengan Y kuadrat plus 5. Berarti kalau X-5 sama dengan Y kuadrat, Y kuadratnya nanti
X-nya nanti adalah Y kuadrat plus 5. Coba ini nanti diproses dengan ini. Nah, saya akan proses itu. Saya akan proses itu, jadinya apa? Sekarang jadinya itu adalah 1 plus Y kuadrat sama dengan X. Sementara X-nya sama dengan Y kuadrat plus 5. Berarti nanti adalah Y kuadratnya, X-nya diganti Y kuadrat plus 5. Berarti Y kuadrat plus 5 sama dengan ini dikuadratkan 1 plus 2Y begitu plus Y kuadrat. Ini itu kalau dikuadratkan itu hasilnya kan Y plus 1 kuadrat itu akan bernilai begitu Y kuadrat plus 2Y plus 1. Kan itu kan. Jadinya ini. Karena X ini kan sama dengan ini. Berarti ini, nah ini sama dengan ini. Nah, ini. Nah, ini diproses dan ini. Nah, gitu. Maka ini hilang. Ya. Berarti nanti 2Y-nya sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Nah, Y-nya sama dengan 2 di situ. Ingat, yang ditanyakan apa? X plus Y. Kalau Y-nya sama dengan 2, X-nya tadi kan sama dengan, ini kan X-nya. Nah, berarti X-nya nanti sama dengan Y-nya itu 2 kuadrat plus 5 sama dengan 9. Berarti kalau yang ditanya nanti adalah X plus Y, berarti adalah 2 ditambah 9, itu sama dengan 11. Ya, itulah penjelasan soal nomor 28. Ya. Ya. Berikutnya adalah ada soal nomor 29. Ya. Soal 29. Nah, jika X1 dan X2 adalah itu, maka X1 dikalikan X2 sama dengan titik-titik. Ya. Nah, ini nanti adalah persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat, maka log X2 log X1 ditambah 2 X2 sama dengan min B per A sama dengan min 1. Nah, 2 log X1 log X2 itu nanti diproses akan menghasilkan X1 plus X2 sama dengan setengah. Ini prosesnya dari mana? Nah, ini. Perhatikan nomor 29 itu. 29 itu. Nah, tambahan prosesnya itu kan 2 log X kuadrat ditambah 2 log X min 6 sama dengan 0. Kan gitu. Ingat, itu yang ditanya adalah X1 kalikan 2. Tapi kita harus ingat persamaan kuadrat ini. Kalau saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini yang dikuadratkan adalah X. Maka lahirlah X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 dikalikan 2 sama dengan C per A. Kalau nanti yang dikuadratkan begini, nah, BP plus C sama dengan 0,
maka nanti P1 plus P2 juga sama. Karena yang dikuadratkan ini P, maka ini P1 plus P2 sama dengan min B per A. P1 dikalikan P2 sama dengan C per A. Nah, sama halnya dengan ini, karena ini yang dikuadratkan adalah 2 log X, yang dikuadratkan 2 log X, maka yang terjadi nanti 2 log X1 ditambah 2 log X2 sama dengan min B per A, min 1. Ini menggunakan sifat, berarti 2 log X1 dikali X2 sama dengan min 1. Sifat dari sini itu sifat A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, berarti 2 log X1 B kali C, berarti X sama 2. Kemudian berarti X1 dikalikan 2 sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu adalah setengah. Dari mana ini lahir? Gitu ya. Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, gitu, maka berlaku B itu sama dengan A pangkat C. Berarti kalau ada 2 log X1 dikalikan X2 sama dengan min 1, maka X1 kali X2 sama 2 pangkat min 1, yaitu setengah ini. Ya, itulah penjelasan soal nomor 29. Ya. Soal 29. Nah, berikutnya adalah soal nomor 30. Soal nomor 30. Nah, seperti ini soal nomor 30. Di situ apa itu? 2 log X begitu, 2 log X ditambah 4 log akar Y sama dengan 4 log Z kuadrat. Siapakah Z-nya? Gitu ya. Ya. Siapakah Z-nya? Ini langsung lupa, nggak ngetik pembahasan, langsung saja di sini. Soal nomor 30 itu, 30 itu 2 log X, ya ini lupa nggak menulis di PowerPoint pembahasannya, sehingga dijelaskan di kertas. 2 log X ditambah 4 log akar Y sama dengan 4 log Z kuadrat. Itu sebetulnya tertulis seperti itu. Nah, ini sama dengan 2 log X ditambah setengah 2 log akar Y sama dengan berapa itu? Setengah 2 log Z kuadrat. Ya, akan saya jelaskan kenapa demikian. Saya akan jelaskan kenapa demikian. Nah, ingat, ini kenapa ini menjadi ini. Nah, kita jelaskan dulu. Nah, 4 log akar Y itu kan sama dengan 2 pangkat 2 log akar Y pangkat 1. Ini itu sama dengan 1/2 2 log akar Y. Ingat, sifat A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Dah. Gitu ya. Nah, penjelasan kenapa ini menjadi ini, ya ini penjelasannya. Nah, sedangkan ini menjadi ini, menjadi itu dasarnya seperti ini. 4 log gitu, 4 log Z kuadrat itu kan sama 2 pangkat 2 log Z kuadrat pangkatkan 1. Berarti tetap menggunakan sifat ini, nah, sifat itu, maka kan 1/2. 1/2 2 log Z kuadrat. Ya, itulah penjelasannya. Jadi kenapa ini menjadi ini, karena ini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah
Ini kedua ruas saya kalikan 2. Maka yang jadi 2, nanti 2 log X ditambah kalikan 2 berarti habis 2 log akar Y sama dengan 2 log Z kuadrat. Ini kedua ruas dikali 2. Ini itu menjadi 2 log X kuadrat gitu plus 2 log akar Y plus 2 sama dengan 2 log Z kuadrat. Akan saya jelaskan di sini. Kenapa ini menjadi ini. Kenapa itu menjadi itu. Ingat, kalau ada N A log B, itu kan sama dengan A log B pangkat N. Nah, sifat ini. Nah, berarti kalau ada 2 log X itu sama dengan 2 log X. Berarti kalau N jadi B pangkat N. Berarti ini jadi X kuadrat. Nah, kenapa ini menjadi ini? Dasarnya adalah ini. Ya. Lanjut. Sekarang ini berarti menjadi nah, 2 log X kuadrat dikali akar Y sama dengan 2 log Z kuadrat. Nah, pertanyaannya di situ lagi-lagi kenapa ini menjadi ini gitu kan. Nah, ingat itu kan 2 log X kuadrat ditambah 2 log akar Y kan gitu kan. Ingat sifat. Kalau ada A log B ditambah A log C gitu kan. Ini kan sama dengan A log B kalikan C. Nah, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Berarti B kali C. Berarti sama dengan 2 log X kuadrat akar Y. Nah, seperti ini. Kenapa ini menjadi ini? Karena ini. Kan gitu kan. Ya. Lanjutnya berarti ini 2 log, ini 2 log. Berarti X kuadrat akar Y sama dengan Z kuadrat. Berarti Z kuadratnya sama dengan X kuadrat akar Y. Ya. Saya kira cukup jelas itu. Ya. Demikianlah video ketiga saya. Pembahasan tentang soal SBMPTN. Tentang logaritma. Kemudian video keempat saya nanti insya Allah adalah membahas soal SBMPTN, kemudian SIMAK UI, dan kemudian UM/UGM. Yang terakhir, semoga video ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.